3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara obrolan santai bosan yang mulai kali ini sudah memasuki babak baru ya Bu ya. Jadi kegiatan ini memang kita wadahi untuk teman-teman dari UKM LPM Suara NHM. Nah, kita sudah lama ini memang tidak melakukan podcast, hampir sekitar 3 bulan lebih. Makanya ini spesial untuk para narasumber kali ini ya, yang akan menjadi salah satu pioner utama untuk penyambutan maba, khususnya di kegiatan PKKMB teman-teman di tahun 2022. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu nih dari Ibu dulu. Ya, perkenalkan saya Lulu Fauzia Januarti, ya biasa dipanggil Ibu Lulu. Ya. Di sini saya kebetulan ditunjuk jadi ketua PKKMB tahun 2022-2023. Saya berasal dari prodi keperawatan, Pak. Mantap, ketua pelaksana. Jadi nanti teman-teman kita korek langsung ya informasi apa yang nantinya akan dibahas atau kegiatan apa nantinya yang akan kita laksanakan di PKKMB. Dari Mbaknya sendiri, dari BEM nih. Baik, saya Fitra Nuraini. Saya anggota Badan Eksekutif Mahasiswa di Stikes Muda Sada Madura. Saya sebagai penanggung jawab teman-teman BEM untuk menghadapi PKKMB yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 September. Oke, ini Mbak Fitri ya dari panitia BEM. Sedangkan dulu ini adalah ketua pelaksana. Mbak Fitri ini mungkin bisa dikatakan koordinator BEM gitu Bu ya untuk kepanitiaan PKKMB. Apa kabar nih Bu Lulu? Alhamdulillah. Sehat ya? Luar biasa. Karena dari raut wajahnya kelihatan kayaknya nih masih ada beban gitu ya. Ada apa ya, tanggung jawab yang harus dipikul dan itu masih perlu atau persiapan yang matang. Benar. Sudah H-9 soalnya. H-9. Ya. Waduh, udah hampir ya. Mbak Pipit, Mbak Fitri apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ini baru selesai ini ya. Saya baru selesai praktek ya tadi pagi ya, langsung ke sini ya. Karena BEM tuh memang harus kuat-kuat ya. Harus strong ya, baik mental maupun fisik. Benar. Sibuk apa Bu selain persiapan PKKMB Bu? Uji skripsi. Iya lagi ini ya, lagi banyak-banyaknya ya. Skripsi sama persiapan semester ajaran baru ini, MTS dan lain-lain. Ya, lagi sibuk-sibuknya. Lagi sibuk-sibuknya. Overload. Cuma saya rasa Bu Lulu pasti bisa Bu ya. Amin. Sehat-sehat yang penting. Tanggung jawab yang besar, saya yakin Bu Lulu bisa menjalani itu. Kalau Mbak Pipit nih jangan ditanya, pasti sibuk ini ya. Praktek dong. Oh, saya kira sibuk bucin. Oke, untuk PKKMB sendiri Bu Lulu, pelaksananya kapan Bu? Insya Allah tanggal 4 September itu pra PKKMB. Kemudian tanggal 5 sampai tanggal 8 itu pelaksanaan PKKMB-nya. 4 September pra PKKMB, 5 sampai 8 September PKKMB-nya Bu ya. Terus dilanjutkan nanti bulan depan ya mungkin ya Pak Akbar. Iya, PDK. Ini owner PDK PBL ya. Aduh, nanti dulu. Untuk itu berarti pra PKKMB tanggal 4 tuh hari Minggu pra PKKMB. Oke, dilanjutkan PKKMB itu pasti ini Bu ya. Apa namanya, dengan jadwal yang padat Bu ya. Ya, khususnya kegiatan-kegiatan PKKMB. Ya, untuk PKKMB kalau dulu sampai jam 12 edarannya, sekarang dari jam 6 sampai maksimal jam 5 sore. Tapi kita selesai kurang lebih jam 4:30, 4 lah. Udah clear itu kegiatan PKKMB itu. Oke, jadi kalau dulu itu kan masih ini mungkin ya masih masa-masa pandemi. Sedangkan sekarang alhamdulillah pandemi sudah mulai berkurang, jadi
Saya rasa kita bisa menerapkan secara normal, Bu ya. Bismillah. Oke. Nah, untuk persiapan sendiri, Bu. Kira-kira sudah berapa persen ini? Kalau maksimal 100% ini kira-kira sudah berapa persen ini? Persiapan ini kurang lebih 75% ya. Tinggal 75%. actionnya sih sebenarnya itu. Yang lain-lain sudah mulai prepare ini. Cuma nanti yang agak ini pengennya yang wow gitu ketika pembukaan gitu. Dan alhamdulillah ada fasilitas lapangan dari yayasan itu yang rencananya awalnya indoor, kemudian kami harus rubah jadi ini outdoor Bu ya. Ini untuk opening ceremony Bu ya. Opening ceremony. Jadi teman-teman Camaba nih pastinya nih gak sabar nih. Harusnya gak sabar nih karena pasti nanti seru banget nih. Dan keren banget untuk opening ceremony PKKMB dari Stikes NHM. Nah, untuk panitia BEM sendiri kira-kira persiapannya gimana ini? Sudah nyampe sejauh mana? Karena kan sekarang kami juga kerjasama dengan dosen ya Pak, jadi gampang juga untuk persiapan ini, dan dosen juga membantu kami, dan untuk teman-teman BEM juga lancar juga. Nanti hari Senin ini kami bakal rapat bersama dengan dosen, pertemuan terakhir ya Ibu ya, koordinasi akhir, dan mungkin di situ kita persiapan dan selesai. Oke, untuk koordinasi antar internal BEM-nya bagaimana? Untuk persiapan PKKMB? Nah, awalnya kami tuh melalui, kan ini kita semua BEM dicampur dengan HIMA ya Bapak. Iya. Campur dengan HIMA, jadi untuk kita tuh melalui Zoom dan HIMA itu himpunan mahasiswa ya. Karena nanti penontonnya ini masih Camaba, jadi perlu kita pelan-pelan untuk menjelaskan. Karena kan teman-teman juga ada di itu ya Pak, di rumah masing-masing karena masih liburan ya Pak. Jadi kami melalui Zoom udah rapat 2 kali Zoom, dan juga bersama dosen ya Ibu 3 kali sama dosen. Jadi itu teman-teman kita setiap per divisi kayak PDD itu sudah selesai, tugas-tugasnya sudah selesai semua, kayak tibonnya Bu ya, banner dan semua itu udah tercatat, dan cara juga udah menghubungi dosen penanggung jawabnya. Oke, artinya sudah bisa dibilang matang ya untuk persiapan dari mahasiswa sendiri, dari panitia mahasiswa BEM khususnya. Siap. Nah, untuk peserta PKKMB ini Bu, ada berapa untuk tahun ini? Untuk tahun ini total ya Pak, untuk Alprodi 200 sementara nih, 292 karena kalau bicara sementara berarti masih ada kemungkinan nambah. Karena kita masih buka ya one day service, dan untuk ada 3 orang yang sisa tahun lalu. Yang belum lulus tahun lalu? Belum lulus tahun lalu. Kita ulang tahun ini. 295 sementara. 295. Ini lumayan ada peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin Bu ya. Oke. Jadi nanti juga akan dibagi jadi 15 kelompok. Kemungkinan ini. Tahun kemarin berapa kelompok? Cuma 12. Oh 12, sekarang nambah 3. Kurang lebih isinya hampir 17-18 orang. Per kelompok itu. Oke, kalau kemarin sih 15 Pak. 15 kelompok. Wah, ini cukup banyak ini. Artinya juga butuh tenaga dari BEM yang juga ekstra. Karena tahun ini KKP-nya ditambah ya. Dulu KKPK-nya itu cuma 1 Pak, sekarang kita tambah double 2. Jadi KKPK setiap 1 kelompok kita penanggung jawab KKP-nya cuma 2. Berarti total panitia BEM berapa Bu? 40. Dari BEM sendiri 40. Itu untuk PKKMB yang 40. Itu sudah mencukupi Sudah mencakupi dan cukup untuk TK dan panitia yang sama lain. si acara juga sama Pak. Sudah dibagi sudah di PDD juga lengkap. Oke, jadi ada 15 kelompok, dan kelompoknya juga masih belum ini Bu ya, karena nanti dibagi kapan? Dibagi saat pra PKKMB hari Minggu tanggal 4. Iya. Biar nanti kenal dari prodi nanti di acak. Nanti diacak berarti ya, di random Bu ya. Jadi tidak perawat sama perawat seperti itu. Jadi biar menyatu gitu. Nanti biar juga menyatu. Ada gamesnya ketika pra PKKMB itu untuk saling mengenal satu dengan yang lain gitu. Iya, jadi teman-teman adik-adik Camaba nih, ya nanti pasti seru banget, dan saya yakin
biasanya ini kalau PKKMB tuh Bu ya, kalau belajar dari pengalaman saya dulu waktu jadi mahasiswa, memang biasanya ada yang cilok. Terus dari PKKMB terus ya. Terus Atau PKKMB aja. nggak tahu, mungkin setelah PKKMB putus. Berarti cinta berapa hari juga? Kita PKKMB, biasanya ada yang seperti itu ya. Jaim-jaim ya. Kakak-kakak tingkatnya juga, senior BEM-nya biasanya juga ada yang caper dan lain sebagainya. Pengalaman pribadi sepertinya. Oke, untuk persiapan sudah 75% Bu ya. Dari pelaksana sendiri sudah 75%. Yang kurang, kira-kira yang masih kurang dan itu urgent banget ada nggak Bu? Dari persiapan sendiri itu. Untuk urgent mungkin ini ya Pak, prepare untuk pembukaan yang memang sebelumnya indoor udah kami prepare gitu ya, konsep acara sudah itu. Terus alhamdulillah ada lapangan yang sudah terfasilitasi oleh yayasan, kami akan pakai itu yang konsepnya harus kami matangkan lagi. Iya, harus kita rombak dan kita buat heboh lagi nanti ya. Seperti apa gitu, harus lebih meriah ini. Karena kan PKKMB ini sekali ya Pak. Sekali. Dan itu harus menjadi kenangan indah bagi setiap angkatan. Itu momen pertama kali dia menunjukkan kaki di Stikes NHM. Dia harus berkesan seperti itu. Kesan. Dan saya yakin dulu itu bisa. Doain Pak, doain ya. Pasti Bu, pasti saya bantu. Ya karena ada tim yang akan membantu gitu. Jadi harus strong itu Pak. Oke. Untuk persiapan saya rasa matang dan nanti mungkin bisa kita koordinasi lebih jauh lagi. Yang awalnya cuma memang ini ada sedikit perubahan yang itu juga ya kita syukuri juga Bu. Iya. Ada plus minusnya pastinya. Ada plus minusnya. Nah, dari tema sendiri, Bu. Apa untuk tahun ini, Bu? Tema PKKMB ini? Membentuk generasi berkarakter 4C, ya. Kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan critical thinking di era Society 5.0. Wah. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, sedikit gitu maksudnya apa, terus outputnya nanti seperti apa untuk adik-adik ini? Kalau temanya sendiri ini kan karakter, kita juga Stikes NHM ini punya 6 nilai NHM, yaitu karakter, integritas, loyalitas, disiplin, kerjasama, visioner, dan customer oriented. Itu yang mendasari kita untuk membentuk karakter. Karakter di sini yang pengen kita bentuk sementara ketika maba itu yaitu komunikatif. Jadi mengajarkan bagaimana berkomunikasi dengan baik, yaitu masuk ke dalam subbab materi nanti ya. Terus kemudian ada kolaboratif, bagaimana dia berkolaborasi ya dengan kakak tingkat, dengan dosen, dengan teman sebaya ya, atau dengan tenaga pendidik yang lain, dengan lingkungan di kampus gitu. Kemudian critical thinking, bagaimana dia mengekspresikan ya, berpikir gitu, menyelesaikan sebuah problem ya tugas ya, manajemen diri, terutama yang mungkin nanti di asrama, kita juga harus dudukan critical thinking. Terus yang terakhir adalah kolaboratif, komunikatif, critical thinking, apa lagi tadi satunya? Apa lagi? Kreatif ya belum. Nah itu nanti di penugasannya itu juga berpikir kreatif. Nah sekarang kan di era society ya, 5.0 itu ya, di mana-mana berkaitan dengan teknologi seperti itu ya, apa-apa diupload di sosial media, itu yang mungkin akan kita gali gitu. Jadi kedepannya kan kita ini manusia ini istilahnya akan kemungkinan besar akan digantikan oleh teknologi, oleh robot gitu Pak, dengan robot. Nah itu jadi bagaimana persiapan kita untuk menghadapi itu gitu, tetap eksis ya dengan dunia kita, dunia kesehatan itu, supaya tidak tergantikan dengan robot itu. Dan kita juga harus tidak bisa bertutup mata dengan teknologi gitu, kita harus open minded ya Pak dengan teknologi, harus ya dosennya juga harus canggih ya sekarang,
mahasiswanya juga harus canggih. Ya mungkin lebih canggih mahasiswanya sekarang ini, bagaimana bikin Kayaknya ya kreatif gitu ya. teknologi Video itu nanti ya penugasannya nanti juga bikin konten, bikin video seperti itu. Bukan konten sih, apa sih? Perkenalan. Video perkenalan gitu-gitu sama poster itu yang mungkin nanti kedepannya perlombaan ya di tingkat mahasiswa juga pasti outputnya itu akan menghasilkan poster, video itu yang Pasti akan menghasilkan prestasi juga Bu, ya, dari gitu. situ. Nah, jadi kita mulailah istilahnya menjaring gitu Pak, mana yang bisa kita kembangkan juga seperti itu. Itu harapannya sih dari PKKMB gitu. Jadi sudah bisa menunjukkan apa ya, kasat mata outputnya yang akan dihasilkan seperti itu. Oke, luar biasa sekali untuk tema PKKMB tahun ini Bu ya. Jadi teman-teman adik-adik Camaba ini selain mempunyai karakter yang berakhlak, nanti juga pasti dituntut untuk memiliki kemampuan sesuai dengan 4C tadi Bu ya. C. Komunikatif, Kolaboratif, kreatif, dan critical thinking. Wah, ini hal yang luar biasa dan harusnya teman-teman adik-adik maba mengikuti PKKMB ini harus dengan suasana yang enjoy Bu ya. Happy. Harusnya happy ya. Harusnya happy ya. Pastikan Jadi tidak ada perpeloncoan dan Iya. hubungan istilahnya gitu. jadi harus bisa dilaksanakan secara happy, karena kalau happy itu ilmu yang nanti akan sharing oleh pemateri-pemateri kita itu pasti akan lebih gampang untuk mereka serap ya. Jadi teman-teman, saya tunggu ya di PKKMB Stikes Media Madura, teman-teman adik-adik maba. Nah, untuk tema luar biasa, sedangkan persiapan juga sudah matang. Untuk evaluasi Bu nih ya, evaluasi PKKMB tahun lalu yang perlu kita perbaiki di tahun sekarang kira-kira apa Bu? Evaluasi PKKMB tahun lalu itu kan sempet ini Pak, dipisah ya, cowok-cowok dan Iya. cewek-cewek karena pandemi. Cewek di asrama, yang cowok yang di cowok di kampus. di kampus itu. Jadi ada dua kegiatan yang Iya. tersekat di situ Bu ya. Iya, nah itu jadi tahun ini sudah full ya, Full bebas istilahnya jadi satu ya. Jadi Tetap satu. ketika di ruangan dianjurkan untuk menggunakan masker, Iya. tetap dengan protokol kesehatan itu. Dan mereka juga sudah lolos vaksin Bu ya. Ya nanti Camaba ini kan Bu ya. Camaba itu nanti ketika masuk sini kan sudah ada peduli lindungi Iya. ya Pak. Mau masuk Oke. asrama pun juga sudah dianjurkan untuk sudah Ada vaksin. tim Satgas juga Bu ya nanti di PKKMB ya. Tim 118 sepertinya ini Oh, Pak yang akan standby. iya. 118 yang untuk si Screening ini, Bu, ya, kesehatannya, mungkin ya. screeningnya itu terus HP mungkin ya. Tahun lalu mungkin nggak boleh ya menggunakan HP. Tahun ini karena Society Wah. 5 Iya. jadi 0 ini tapi dibatasi gitu. Jadi ketika hari karena ada beberapa pretest, post-test, penugasan itu kan butuh Menggunakan, media iya, gitu betul. Pak. Jadi boleh membawa HP tapi ketika pemateri itu harus ditaruh atau Ditaruh atau dikumpulkan. enggak, tapi Ditaruh. disimpan di sendiri. Tapi ya ada konsekuensinya ketika dia panitia pasti main akan HP. mengawasi, Bu, ya. Iya, benar. Ketika main HP kan ya juga kurang etikanya kalau Iya, benar. ada pembicara terus kita main HP. Itu pasti akan ada konsekuensi. Nah, seperti itu Oke. aja, Pak. Oke, jadi ada sedikit pelonggaran aturan dan ini harus bisa dimanfaatkan secara positif Bijak, ya, Pak. secara bijak oleh teman-teman Camaba. Karena tahun lalu memang aturannya tidak boleh pegang HP, bahkan tahun-tahun sebelumnya lebih ketat Iya, ya. 3 bulan nggak boleh megang HP. 3 bulan bahkan ada yang 1 semester kayaknya tahun-tahun sebelumnya itu untuk teman-teman Iya, yang di Camaba asrama di itu ya. Kalau yang di asrama ini HP itu akan dibagikan jam 7 pagi. Jam 7. Ini untuk tahun sekarang Bu ya. Tahun sekarang Tahun jam sekarang 7 ya. pagi dan dikembalikan Jam ketika setelah setelah perkuliahan ya jam 9 Iya, malam. jam 9 malam Bapak. Jam 8 atau 9 malam. Dibagikan jam 7, jam 9 malam harus dikumpulkan kembali. Biar teman-teman tuh istirahat ya di asrama. Ya, pengalaman di asrama ya. Di Iya. asrama. Oke, jadi kita belum masuk ke asrama nih, untuk asrama sendiri.
Nah, untuk dari BEM sendiri nih, ada nggak evaluasi yang bagi BEM ini perlu kita perbaiki? Karena saya rasa teman-teman panitia dari BEM ini, ya karena bisa kita bilang mahasiswa, jadi mungkin kayaknya lebih dekat nih ya, lebih tahu seluk-beluk dari adik-adik Camaban ini. Nah, kalau dari tahun kemarin ya Pak, kan tadi juga dijelaskan sama Bu Lulu, tahun kemarin itu kami dipisahkan. Itu yang cowok ada di sini di kampus dan yang cewek di asrama. Nah, di situ kami dibagi 2 BEM. Dan yang di asrama itu kami tuh hanya 10 orang yang hanya di asrama yang tinggal. Jadi adik maba yang cewek ini tahun lalu ini bukan tidak kenal, cuma kurang berkomunikasi dengan karena di asrama ya. Dipisah itu Pak. Dan teman-teman juga yang cowok juga kurang komunikasi juga ke kakak BEM yang ada di asrama. Mungkin itu. Dan tapi sekarang karena bisa disatuin lagi, jadi kami bisa lebih dekat lagi dengan adik-adik. Dan juga pengalaman tahun lalu juga kebanyakan yang bilang gak kenal sama kakak BEM gitu. Jadi mungkin dari sekarang kakak BEM yang tahun ini mungkin kami bisa lebih dekat lagi dan tidak ada perkataan ada perkataan yang tidak kenal dengan kakak BEM. Ya, karena tak kenal maka tak sayang. Iya benar. Kenal maka tak sayang. Gak sayang kelas semua orang yang dikenal. Nah, untuk ini tema sudah, terus evaluasi sudah, kita masuk ke asrama, Bu ya. Persiapan dari teman-teman asrama. Asrama ini kan khusus cewek, Bu ya. Khusus cewek. Dan durasinya di asrama berapa semester, berapa bulan apa? 1 tahun. 1 tahun ya. Berarti 2 semester. Ya, semester. Jadi teman-teman calon mahasiswa baru ya, khususnya yang cewek nanti pasti all prodi Bu ya. Iya. All prodi langsung masuk ke asrama. Dan di asrama tuh enak itu. Saya kalau boleh milih tinggal di asrama Bu. Karena cewek semua. Misalnya cowok, misalnya ada yang cowok nih. Ya kalau cewek semua sih enak juga. Juga misalnya cowok dengan mungkin Bu Lulu tahu bisa dikasih bocoran biayanya? Biaya asrama 1 bulan. Ya berapa? Kalau masih saya sih Pak. Iya. Yang tahun kemarin tahu mungkin. Kurang tahu kalau yang. Iya 750 per bulan. Kalau saya sih masih 700. Iya mungkin naik nggak seberapa kalau misalnya anggaplah di bawah 1 juta itu saya rasa dengan fasilitas yang sudah ini ya, terbiasa udah tambah ada sekarang sudah ada itu laundry-nya sudah makan 3 kali. Kalau teman-teman ngekos kan itu dengan biaya kos terus biaya makan. Kosnya aja itu Pak. Dan masih bingung juga Pak mau makan apa nanti kalau dia asrama sudah disediakan. Disediakan sama Bunda. 4 sehat 5 sempurna. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum terbiasa jauh dari orang tua, ya adaptasinya mungkin lebih sulit. Cuma teman-teman yang terbiasa, khususnya teman-teman dari pondok pesantren ini, santriwati ini, saya rasa sudah terbiasa dan itu pasti adaptasinya lebih mudah. Nah, untuk asrama sendiri masuknya tanggal 2 dan 3 September. 2 dan 3 itu hari Jumat Sabtu ya, Jumat Sabtu minggu depan ya. Enggak ya Pak. Ya minggu ini berapa hari lagi berapa hari itu. Nah, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang calon asrama ini Bu. Apa saja yang perlu dipersiapkan, terus gimana? Yang penting vaksin sudah ya. Harus sudah vaksin dosis ke 2 minimal. 2 minimal ya. Minimal yang kedua. Itu jadi nanti tinggal kalau sudah vaksin kan tinggal download Peduli Lindungi, sudah record di situ kan. Enaknya bedanya sama tahun lalu ya, tahun ini gak ada pemeriksaan. Kalau dulu kan masih diperiksa satu-satu Pak. Sekarang diperiksanya itu untuk apa? Untuk misal bawa barang yang tidak boleh atau seperti apa? Yang tidak boleh Pak. Contohnya nih bawa HP 2, bawa laptop, apalagi. Nah sekarang nggak diperiksa? Gimana? Nggak diperiksa. Ada pemeriksaan. Nah kalau misalnya bawa sesuatu yang tidak diperkenankan bagaimana? Tenang Bapak, juga bakal ada geledahan itu pasti dan itu nggak tentu kapannya nanti ya tiba-tiba
dateng udah semua. Jadi daripada nanti kena sidang dan mendingan di prepare dari sekarang untuk tidak Sesuai membawa aturan gitu sesuai ya. aturan yang Sudah sudah disampaikan. di-listkan gitu, di buku pedoman kemarin sudah kami share itu apa aja yang harus dibawa. Dan jika barang jika ada ditemukan ya Ibu, barangnya nggak kita kembalikan ya, Ya, nggak biasanya kembali. gitu. Kalau biasanya tahun itu masih kita simpan Bapak. Kalau keluar asrama kami kembalikan. Kalau sekarang kalau sih sekarang enggak. Ya. Enak ya. Saya mau menggeledah kalau misalnya ada penghasilan tambahan. Ya pasti kan ada proses pemanggilan Iya, orang iya. tua seperti itu Pak. Itu jadi Contohnya kira-kira barang apa yang tidak boleh dibawa gitu? Saya pengalaman ya Bapak di asrama. Jadi Iya. kebanyakan nih ya Pak, ya pasti HP lah Pak. Pasti tapi HP, kan pasti ada HP yang bawa satu dua. ya? Enggak, kan jam 9 malam bolehnya tuh bawa satu HP Bapak. satu satu HP, HP. cuma satu Bapak, nggak boleh dua. Cuma biasanya pengalaman tahun lalu ini Ada yang dua. ada yang 2 dan itu pasti sudah kita persiapkan untuk pengawasan yang lebih Iya, ketat ya. Benar, benar Bapak. Untuk Dulu ini. HP-nya nggak boleh yang kamera dan Iya, layarnya ini ya HP nenot lah bahasanya Iya, ya. benar HP nenok. Tapi sekarang kamera, nggak tapi boleh. sekarang boleh. Serang. Satu tapi satu ya Pak, satu HP. Dan Kalau juga- ketahuan, tidak akan dikembalikan. Dan juga itu ya Ibu apa? Alat make up ya, alat make up iya. yang kayak Make up nggak boleh Gak boleh dibawa Pak. berarti. Cuman skincare boleh ya Bu, skincare boleh. Skincare sama make up tuh apa bedanya? Beda Saya nggak Bapak, paham ini. kalau misalnya make up itu ada eyeshadow-nya, ada Oh, merah-merah lipsticknya, gitu ya. ada alis tuh loh Bapak, alis gitu. Nah itu gak boleh. Skincare boleh tapi. Boleh kalau skincare. Skincare tuh yang kayak apa? Krim malam, Krim malam, krim siang, krim pagi, gitu-gitu Bapak. Lipstick gitu nggak boleh? Gak boleh. Lip balm boleh ya? Lip balm boleh. Dan itu gak boleh yang merah itu, Menor. gak boleh menor. Cuman yang warna pink bibir tuh loh Bapak. Masa Mau mejeng Oh, gitu loh Pak. Kan mau kuliah. mau kuliah. Cuma kalau misalnya nih Bu ya, ini saya kepikiran terkait masalah tadi pembuatan konten kreator gitu. Nah kalau misalnya nanti ada pembuatan video terus teman-teman ini nggak boleh make up gitu, itu gimana itu? Kan ada efek HP Pak. Iya. Nanti kan ada tim kreator yang lain Bapak, nggak dari Lain, ya, nggak ya. dari asrama. Jadi memang teman-teman harus dituntut kreatif betul ini Iya. meskipun tanpa make up. Bagaimana caranya untuk tampil semenarik mungkin ya tanpa make up ya. Mungkin juga. Ya, misal bawa bulu alis sampai panjang gitu kan. Kalau bedak nih. Boleh Pak, cuman beda tapi ya boleh sih Bapak kalau beda. Bedak gimana? Maksudnya Gue bedak- dulu mungkin bedak Boleh, ya? boleh, Boleh kalau bedak boleh Bapak. Boleh, Misalnya tapi ya kayak nggak bedaknya alis. nggak pas sampai Bawa apa sih Bu? Bedak yang warna-warni itu nggak boleh ya? Iya, Apa itu Ya, itu namanya sido namanya, Oh, itu Pak. sido ya? Kita ngomongnya make up Oh. gitu Pak. Oke. Ya, saya coba. Pipinya jadi Warna merah-merah merona gitu loh Bapak. Iya. nanti bibirnya gradasi warna gitu. Alisnya nanti jadi warna gitu loh Pak. Terus bulu matanya jadi kecil badai gitu. Iya. Itu nggak boleh berarti Bu ya? Apa sih Bu? Kuku itu ya Bu? Kutek, Kutek, nah itu gak boleh Pak. Kan itu bisa cewek-cewek orang sama kan kutek itu gak boleh. Biar terbiasa juga. Kan Ya, kami anak kesehatan. Iya. Ini mungkin menjadi salah satu kekurangan bagi kaum cowok ini. Harusnya bisa melihat. Cantik kan dari yang natural Tapi Bapak. lebih alami Bener-bener. Pak. Cantik make up itu Gimana gitu loh. Iya. Jadi ya himbauan ini sudah disampaikan Bu ya. sudah Aturannya ya, Bapak. Aturannya untuk sudah teman-teman Bapak. lain. Kalau misalnya nanti ada yang maksa untuk bawa gitu dan ketahuan, Ya, diambil, konsekuensinya diambil. Diambil, kita sita gak dikembalikan. Diambil saja atau ada hukuman yang lain? Kalau misalnya ada pelanggaran ini Bu di asrama. Tergantung membawa barang apa ya Pak. Seperti itu apa di gitu. buku panduan itu sudah ada Pak. Sudah ada ada sanksi dan sudah di-share juga Iya, Pak. sudah. ringan, sedang, sampai berat. berat. Gitu Bapak. Yang berat nih apa hukumannya? Mungkin Ya HP itu juga berat ya Ibu. Iya, HP juga. hukumannya apa gitu kalau yang berat? Dipanggil orang tua juga Pemanggilan orang dan disita barangnya ya Bu. Kalau sampai yang pelanggaran asusila Bapak ya ada proses coercing terus Oke. di
Ciri rincian. Dan sejauh ini kayaknya susila itu masih belum ada Bu ya. Belum. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Amin. Yang sering ini janjian ya. Ah iya benar. Iya Pak. Janjian itu tapi gak termasuk asusila kan Bu ya? Bukan, tapi Bukan, ya? cuma pelanggaran. Pelanggaran. sedang. Janjian ini gimana maksudnya? Gini Bapak, saya ceritakan Bapak, karena saya berpengalaman dan saya kemarin juga saya juga bina karakter kasus Yeah. kayak itu banyak Pak. Sama cowoknya Bapak, kan apalagi sekarang udah bisa megang HP, jadi mereka bisa janjian jam segini aku mau ini nih. Itu Janjiannya itu di lingkungan asrama. di lingkungan asrama Oh, Bapak. masih Ada yang di lingkungan asrama, ada yang di kampus juga ya Ibu. Karena tapi kan sekarang semua kelas kalau misalnya Di kuliah kampus di semua. kampus, Kampus. jadi Wah, ini kayaknya kasusnya benar lebih Pak. mudah untuk janjian ini Benar, kalau Bapak. Benar. Ya, itu janjian ngasih barang. Ada juga saya mendengarkan sini pakai itu loh Pak, selimut asrama Ibu. Nah itu disatukan Pak, anak yang cewek ini lantai 2 dan itu di kayak itu loh Oh, digerek Pak. gitu Nah ya. digerek barangnya di gitu Oh, ya. kreatif betul ini. Sesuai sama tema nanti. Kayak gitu Bapak. Ya, Ya, tapi terus- kembali ke pribadinya ya. Kalau niatnya insya Allah Iya. kuliah, Iya, ya benar. tidak macam-macam. Janjian tuh gak boleh. Ya, Maksudnya gimana? Yang gak bolehnya itu janjian yang seperti apa itu? ya itu janjian Misalnya kalau cuma ketemu gitu, bagiin barang atau Ya, ngebagiin lewat- makanan lewat gitu. kan kami ada bundanya pada asrama. Oh, kan harus ada sesuai bunda. sama prosedur boleh benar, tapi ya. berarti Bu Tapi ya. sekarang tidak diperkenankan tuh mengirim Makanan basah. makanan basah. Makanan basah. Makanan biasa itu kayak nasi. Nah, nasi Ya, gitu. kasihan. Kalau misal makanan kering, snack, kerupuk gitu boleh ya. Kenapa nggak boleh kalau basah itu? Bu? Nah, kalau biasanya kan gini ya Pak, kayak orang Bangkalan ya Pak, orang Iya. Bangkalan dikirim. Nah, itu Iya. dikirim setiap hari. Nah, kan Iya. kasihan di teman kamarnya Bapak. Kayak Oh, bukan biar tidak oke. menimbul Ada rasa iri ya kecemburuan Ibu. sosial, kecemburuan ya. sosial. Kayak Oke, enak ya oke, orang oke. Bangkalan dikirimin terus lah. Aku orang Iya, iya, Pamekasan benar, contohnya. benar. Ya ini gitu loh. Atau Pak. juga ini orang tua. Orang tuanya nggak mungkin ngirim satu satu kadang. pasti banyak 8 gitu, kalau Pak. tiap hari kan lumayan itu Pak kasihan Iya. juga gitu. Iya sih. Iya. Gitu, biar Jadi- tidak menimbul. Tidak boleh janjian. Tidak boleh janjian di luar Bu ya kalau Iya, sesuai maksudnya di prosedur. luar. Sesuai Boleh. prosedur boleh. Kalau Misalnya cowoknya nih atau tunangannya. Kan bisa V-call Pak. Enggak gini. Misalnya cowoknya gitu Bu, pengen ketemu gitu. Terus melalui asrama itu boleh nggak? Melalui bunda asrama gitu. Boleh nggak janjian seperti itu? boleh Bapak, tapi kalau bicara kayak bicaranya lama ya dulu-dulu ya gak boleh Bapak pasti. Tetap. Pengalaman biasa. Itu udah nanti sama Bunda tuh udah disampaikan akan ditegur, ya. Itu Oke. bakal ditegur kok lama gitu bakal gitu. Dan itu pasti dijaga sama Bunda bahkan itu di tempat berada di Iya, depan ya Ibu ya. Jadi itu Sekarang otomatis posisinya kan asrama kan posisi Pindah, Bu, ya? Pak. Pindah. Pintu depannya di Jadi lebih kelihatan, gampang kelihatan orang benar. gitu. Kalau malam itu pakai jam 10 jam 9 ya mungkin satpam takutnya main HP atau apa kan enggak ketemu. karena masih proses pembinaan karakter Bapak. Iya. Jadi Dan biar dan lebih itu fokus bagus gitu. untuk pembinaan karakter. Apalagi zaman-zaman sekarang ini mahasiswa zaman sekarang sih. Zaman now. Iya. Sudah mulai mengabaikan karakter ya. biasa. Milenial Z ya. Generasi Z. Wah, ini saya gak kebayang. Apalagi yang terbiasa bucin, ya. Tiba-tiba Tiba-tiba selama 3 bulan harus 3 bulan ya, 3 menahan rasa rindu. Rindu itu berat biasanya memang. Dilan dong Pak. kata Dilan ya Bapak. ini harus dipersiapkan, mungkin mengadakan perpisahan ya, misal nanti sebelum masuk asrama gitu seperti apa. Kadang itu juga ini Bapak, orang tuanya nggak tahu tapi mereka janjian di belakang. Gitu. Oh, itu masuk pelanggaran seperti itu. Iya masuk Bapak. Pasti. Bilang Oke. pulang dijemput orang tua ternyata bukan orang tua yang Bukan jemput. orang tuanya yang jemput. Itu kan juga menjadi tanggung jawab kita Iya. Pak akhirnya. Dan teman-teman kan masih di asrama juga. Terus tanggung jawab. Itu jam besuk itu bebas ya, yang jelas tidak mengganggu waktu kuliah sama jam malam ya. Apa gimana? Kalau saya Jam sih besuk, misal orang pengalamannya tua kalau pengen besuk. jam besuk tuh sore Pak. Sore ya? Sore iya karena kalau pagi nggak dibolehin kuliah full. Oh, berarti mulai sore Sore sampai biasanya sampai malam malam jam dan itu 9. gak sampai sih Pak jam 7 tuh jam 8 dulu saya lupa Pak. Ini untuk tahun lalu ya, cuanya Iya, tipis tahun ya. lalu. Untuk tahun sekarang mungkin ada perubahan seperti apa kita nanti akan kita informasikan lebih lanjut ya. Aturan. Apalagi Oke. enak main HP bisa video callan. Iya udah bisa video call. Saya bakal rindu. Iya.
Jadi teman-teman sekarang udah enak ya, bisa pegang HP, meskipun tidak ketemu langsung ya paling tidak bisa video call. Harusnya sih lebih rindu sama orang tua sih kalau saya sih ya. Malah gak bisa lepas sama bucin ya Pak. Iya, anak-anak sekarang tuh kreatif betul memang. Ya, oke, untuk asrama aturannya saya rasa teman-teman sudah paham karena sudah di-share juga. Sudah Zoom juga ya, Sudah aturan itu. Dan saya rasa ini harus kita patuhi bersama, meskipun nanti ya mungkin adalah 1-2 yang melanggar. Semoga tidak. Semoga aja tidak. Bismillah. Untuk pengawasan sendiri di asrama ini ada yang stay nggak panitia di asrama selama ya pembentukan karakter ini? Ada Bapak. Nah, jadi untuk tahun sekarang ini apa ya, masih ini ya, panitianya tidak ada yang stay di asrama Bu ya? Ada Bapak. Cuma kami nggak nginep ya. Dulu kalau kami tuh tepat tidur di sana nemenin Pak. Kalau sekarang nih kita batasnya jam 9 malam ya Bu. Jam 9 malam kita pulang masing-masing dari panitia BEM-nya. Iya. Dan ada kakak tingkat juga. Iya, gak ada kakak tingkat. Jadi minim perpeloncoan dan lain-lain. Ya, benar. Benar-benar Memang ini mabah. mandiri dan ya setiap kebijakan tuh pasti ada sisi positif dan negatifnya. Untuk tahun sekarang tidak ada kakak tingkat, mungkin sisi ini negatifnya atau kurangnya, ini kalau menurut saya pribadi Bu ya, pembentukan karakternya kurang ya, biasanya seperti itu. Cuma ya karena kita berproses mungkin nanti itu pasti ada evaluasi Bu ya. Pasti ada evaluasi. Secara berapa minggu atau berapa kegiatan itu pasti ada evaluasi. Nah, ini untuk asrama saya rasa teman-teman nanti pasti ya ikuti sajalah semua proses, semua aturan, semua kegiatan. Dan untuk perkuliahan sendiri kalau tahun lalu kan masih ada di asrama Bu ya. Nah, untuk tahun sekarang ini full di kampus. Sementara begitu Bapak. Tidak tahu nanti kalau ada kebijakan yang terbaru. Sementara masih di kampus semua Bu ya. Di kampus semua. Untuk akomodasi dari asrama ke kampus ini sementara rencananya pengawalan dengan ya, satpam seperti itu Bapak. jalan kaki. Jalan kaki. Wong deket juga Pak. Iya, deket. Dan Ya teman-teman semoga harus sehat. armada yang baru datang ya Bapak, jadi Mudah-mudahan. bisa mobilisasi kayak dulu ya, gitu ya. Ada Dan, permajaan iya, ini kan permajaan. armada ya. Nih, kampus. Dan sebenarnya lebih seru jalan sih. Iya benar Pak. Lebih kenal tetangga. Lebih kenal terus Bisa bisa cuci lihat-lihat. mata. Iya bisa jajan Bapak. Bisa jajan. Jajan tuh boleh kalau di luar Kalau aturannya. setelah 3 bulan ini pasti belum boleh Pak. Kalau misalnya Setelah 3 bulan boleh. Iya boleh ya Ibu kayak kampus boleh. Itu masuk ke aturan jajan di luar itu kalau 3 bulan itu. Iya Bapak. Gitu ya. Dia khawatir ada apa-apa kan Iya, ya. Jajan-jajanan yang tidak sehat, terus nanti efeknya juga ke asrama tidak baik kan. Dan sudah disediakan juga makanan di sana. Yang sehat ya pastinya ya. Oke, jadi teman-teman selama 3 bulan aturan mungkin ketat karena ini juga untuk apa, Bina karakter. bina karakter dan manfaatnya juga kembali ke Ke diri adik-adik sendiri. maba sendiri ya. Tuh. Nah, untuk jadwal Bu, jadwal apa bahasanya, masuk asrama Bu ya, ya, Bapak, masuk asrama. ya. Ini dibagi-bagi per prodi apa seperti apa? Iya. Prodi. Jumat tanggal 2 Jumat. September itu S1 keperawatan, D4 kebidanan, S1 D3 keperawatan, D4 rekam medis, kebidanan. D3 TLM. Oke, ada 4 prodi Bu ya. Karena tidak Itu matrikulasi. waktu jamnya barengan Jam apa? 8 sampai selesai. Oh itu berarti misal gak ada jam perawat jam berapa enggak Bu ya? Enggak ada, Jadi ya, cuman semuanya hari empat aja. prodi ya. Terus hari Sabtu itu S1 farmasi sama Farmasi. S1 admin kes. 2 prodi aja. Karena Berarti nanti matrikulasi. enggak ini kreditnya enggak pas di hari Jumatnya enggak ya? Enggak, so kami juga sudah tim Sudah ini membagi dipersiapkan diri. ya. Itu Bapak. Oke, jadi teman-teman perawat, bidan, neramika sama Analis. analis Analis hari Jumat ya, Sabtu adminkes sama farmasi. Menyusul. Alur Alurnya ya gimana? Alur masuknya
Berbeda ya. Berbeda dari Tahun lalu. tahun lalu, Pak. Apa bedanya? Kalau tahun lalu pengecekan juga Iya. ya. Bu. Kalau Nggak ada sekarang drive thru. Oh, jadi langsung turun pulang langsung gitu. pulang. Oh. Jadi buat adik-adik silahkan dipuas-puaskan bersama keluarga. Mulai sekarang. Iya, mulai Karena nanti- sekarang. ini drive thru ini maksudnya Drive-thru. apa? Biar Langsung turun, orang tua nggak boleh keluar. Nggak boleh. Karena Nggak boleh biar- parkir nah, berarti tidak ya? menimbulkan macet ya Ibu ya, macetan. Tuh sementara Sementara seperti itu. Iya, jadi mulai ini ya yang sudah mulai menyiapkan kartu barcode itu dilindungi nanti ketika nyampe asrama menunjukkan itu sudah langsung. Masuk langsung ke kamar masing-masing. Oke. Agak ini ya. Kalau kita nuruti hati nurani agak kurang Kasian, gimana gitu ya, kasihan ya. Cuma ya namanya ini untuk membentukkan karakter dari mahasiswa sendiri ya, saya rasa kita harus tetap mendukung. Ya, Oke, barang nanti iya. dibantu BEM Iya, sama dibantu tim kami asrama untuk ya. iya mengangkat-angkatnya kami sudah menurunkan 30 teman-teman BEM dan itu dibagi shift ya Pak. Kayak shift pagi sama siang. Kan kasihan kalau misalnya full seharian. Iya. Ada berapa Bu? Ada nggak datanya bagi yang cewek ini asrama ini? Ada berapa ratus? Orang. Iya. Yang cewek. Ada sih kemarin. Duh saya lupa. Lebih dari separuh nggak itu kira-kira? Ya Lebih lebih. dari separuh, berarti lebih banyak Kebanyakan cewek. emang cewek. 200-an kayaknya deh Pak. Oh, 200-an. 200-an. Satu kamar isi Kalau 8 ya. 8. Kamar isi 8. Wah, itu seru ya. Punya teman baru Ya, ya. baru. Cuma biasanya memang Pipit mungkin biasanya Pipit Kak Pipit orang Bangkalan. Iya. Jadi mungkin apa ya kurang gitu. Jadi gimana Pit mungkin Pit? Ya, Awal-awal adaptasi itu gimana kalau asrama itu? nah, kalau Pipi sih orangnya gini ya Pak ya. Ya, meskipun bukan Pipit melihat orang-orang yang jauh. Nah ya itu kalau teman-teman yang pengalaman Nangis-nangis gitu ya, mungkin pasti ya. benar waktu malam pertama sih malam pas kita ngumpul tuh Pak ya kan cuman kenal nama gitu, ada yang di kamarnya nangis terus ya, tapi kalau emang kayak teman-temannya yang kira apa pasti disamperin disemangatin, gak apa-apa kan ada saya gitu sih Pak. Kalau saya tuh sekamar itu 3 orang dari Sumeneb Pamekasan yang Tulungagung, 3 orang yang dia tuh nangis-nangis gitu loh Bapak. Ingatnya pas kita nggak megang HP waktu itu kan. Jadi lebih seru sebenarnya iya, sih. tapi benar lebih sih, seru Bu, gak saya megang Pak. HP sih. Benar Pak. Lebih Karena akrab kan ya. iya, kita tuh bicara ngulangin waktu bicara Iya, tuh bersama-sama lebih tuh banyak ya. lebih banyak. Kalau main HP sih Bu, kadang masing-masing di kasurnya masing-masing. Video callan itu ya. Iya, kalau misalnya nggak megang HP lebih kenal juga. Mahasiswa yang paling jauh Bu Lulu tahu nggak dari mana? gitu? Sekarang Yang tahun sekarang. sekarang. Tahun sekarang belum tahu. Paling- iya. Pokoknya. Angkatan Kalau sekarang. dulu Pit. Kalau yang saya paling jauh. angkatan saya Bandung Bapak. Oke. Nah, belajar dari pengalamannya Pipit nih, biasanya nih teman-teman camaba cewek yang di asrama itu mereka sulit adaptasinya itu karena apa biasanya? Mungkin bisa dipersiapkan mulai sekarang nanti. Nah, kalau saya pribadi saya Pak ya, Iya. mungkin dari faktor teman dulu ya Pak. Kayak Menyatukan frekuensi itu ya. iya benar sulitnya. Pak, itu Karena juga. kita pasti ada yang berseberangan, ada yang Nah, benar. Dan juga Iya. kadang ya kayak diri sendiri, kayak contoh nih awalnya kita tidur sendirian ya Bapak, tidur Oh. sendirian dan tidak ada gangguan. Nah ini 8 tiba-tiba Iya, gitu ada loh yang Pak. tidur dengan lampu Suaranya iya lampu benar, mati, benar lampu itu itu Pak. nah ini. Oke. Iya. Iya benar Pak, kayak duh saya tuh nggak bisa tidur kalau lampunya nggak dihidupin gitu, dan satunya duh aku Ya itu serunya di situ. Iya. Pasti kesannya di situ. Makanya Sekarang rindu asrama nggak? rindu banget. Kan berarti Rindu. asrama tuh Benar-benar. Berkesan, menyenangkan. ya, berkesan. Rindu, apalagi yang pas gak megang HP tuh beneran rindu itu Pak, kayak gimana ya Pak ya, kayak terlatih bener loh Pak, kayak di untuk karakternya kita ditata benar oleh kakak bandnya. Oke. Nah ini kemarin sempat ada celetukan Bu dari salah satu dosen Pak Faisal lah saya sebut. Pak Faisal, lalu Pak Faisal. Halo, Pak Faisal. Assalamualaikum. Ya, saya belum pernah ngundang Pak Faisal Iya, di sini. podcast selanjutnya nih. Kalau ngundang di kegiatan belakang layar
apa diskusi-diskusi Sering sama ya, sering, cuma di depan layar seperti ini nanti Malah saya. Karena Pak Faisal memang kayaknya anti layar, apa ya, anti kamera kayaknya memang. Perlu diundang itu Pak. Tidak, nanti pasti akan saya gejakan. Ada celetukan dari Pak Faisal, saya ingat waktu rapat PKKMB yang pertama atau yang kedua itu memang Pak Faisal pernah ada kisah katanya ketemu dengan Camaba, terus Camaba itu tidak mengenali Pak Faisal. Nah ini kan mungkin menjadi bahan evaluasi, khususnya di bina karakter sendiri. Apa yang perlu kita perbaiki untuk sekarang gitu? Karena jujur memang ya kita ngakui lah tiap tahun ini dengan generasi yang saat ini sudah mulai sosial media sudah mulai marak, terus berita-berita juga sudah mulai marak. Artinya penurunan karakter baik akhlak maupun etika sudah mulai berkurang. Kita akui itu memang seperti ini Bu ya, zaman ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu dosen, ketua pelaksana maupun teman-teman BEM selaku nanti juga pelaksana dari PKKMB ini menanggapi hal itu gitu, untuk bisa mendidik adik-adik kita ini bisa tetap mempunyai karakter yang Solid. iya, gimana itu? Kalau dari kami dari tim dosen itu ya, memang kan sebelumnya itu sempat Zoom PKKMB-nya Zoom dan online offline gitu Pak. Terus yang ketika perkenalan dosen pun itu melalui Zoom kalau nggak salah. Iya, dan PPT foto aja. Cuma foto aja. Dan itu foto-fotonya tuh maaf ya, ada yang mengumpulkan dan tidak dari kami gitu. Jadi siasatnya yang sekarang itu kami udah prepare ya foto-foto yang terbaru, terus kami nanti juga ada game petugasan untuk perkenalan. Dan gamenya pasti punya makna nanti ya, tidak hanya asal game ya. Jadi supaya lebih kenal dengan kami tim dosen dan tendik gitu, tenaga pendidik gitu. Jadi tidak hanya mengenal dosen prodinya tapi juga seluruhnya sivitas. Itu sih yang baru dari kami, insya Allah seperti itu. Berarti kalau yang saya tangkap karena mungkin tahun lalu itu karena hybrid Bu ya, ada yang Zoom, ada yang ketemu langsung. Jadi harusnya tahun sekarang teman-teman Camaba harus lebih akrab dan lebih mengenal sivitas akademika baik dosen maupun kakak-kakak tingkatnya. Ada pertanyaan mungkin Gus Dur? Aku kameramen. Ada yang ingin tanyakan? Ada tambahan mungkin Pipit, Ibu, atau pesan untuk adik-adik maba? Karena kita sudah lebih dari setengah jam ini. Iya. Untuk PKKMB sendiri ini diharapkan happy ya, suasana happy gitu ya. Jadi insya Allah gak ada perundungan ya, kalau ada lapor sama saya ya, itu dari kakak-kakaknya, dan insya Allah kakak-kakaknya ini amanah ya, menyayangi adik-adiknya, akan membina ya adik-adiknya untuk menjadi lebih baik ya, karena masa ini adalah masa peralihan dari dia yang siswa menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi karakternya ya masih labil istilahnya, perlu kami juga bina istilahnya itu. Tapi insya Allah PKKMB dibuat happy, tetap menjaga norma dan etika yang berlaku itu aja sih. Insya Allah happy lah nanti. Harus happy PKKMB ini. Jadi tidak hanya panitianya yang happy, jadi teman-teman adik-adik Camaba ini saya rasa nanti harus happy. Kami tunggu di Pit, ada tambahan Pit, pesan mungkin untuk adik-adik? Ya itu pesannya tadi juga dulu saya menambahkan buat adik juga semangat dan jangan pernah berpikiran, karena ada nih Pak kayak berpikiran di grup nih kan, kami ada beberapa panitia masuk di grup pasti nanti kita dimarah-marahin. Nah itu jangan berpikir seperti itu, karena kami di sini kakak-kakaknya mendampingi adik dan mengajarkan karakter yang lebih baik dari sebelumnya, yang awalnya siswa menjadi mahasiswa yang lebih baik. Karena kalau saya dulu sih guyonnya, karena di dunia ini hanya ada 2 gelar yang punya maha kuasa sama mahasiswa. Jadi teman-teman
peralihan dari siswa ke mahasiswa ini memang adaptasinya agak sulit, ya. benar. Jadi harus dijalani betul ya, ditelateni betul teman-teman adik-adik maba ini untuk bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang sesungguhnya. Karena sejujurnya memang PKKMB ini adalah masa-masa di mana teman-teman ini selain memulai pengenalan kehidupan kampus yang baru, di situ juga teman-teman paling tidak ya ada sedikit poin terhadap karakter pribadinya sendiri. Artinya sudah menemukan jati diri sebagai seorang mahasiswa sendiri. Jadi ya saya pribadi sudah sangat tidak sabar untuk menunggu adik-adik yang baru, khususnya di PKKMB nanti. Ditunggu kreativitasnya, itu yang Tunggu penting ya. kreativitasnya, karena selain teman-teman calon profesi tenaga kesehatan, di situ juga teman-teman harus punya kreativitas yang tinggi. Ya, Karena kita sekarang kan kampus merdeka, Iya. Pak. Kampus Jadi merdeka. merdeka belajar, mereka berpikir juga, merdeka ya. berpikir, jadi bebas ya. Istilahnya itu bebas berekspresi. Iya. Dan saya yakin anak-anak sekarang itu kalau bicara ekspresi lebih daripada kita, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Cuma harus kita Ya. pantau agar tidak kelewat batas. Diarahkan gitu ya, Pak. Benar. Betul. Ya mungkin itu saja. Kalau ada tambahan, Bu? Nggak ada mungkin. Sudah mungkin. Sudah ya. Itu saja mungkin untuk podcast kali ini. Kami tunggu teman-teman di PKKMB tahun 2022 dan kami tunggu teman-teman di Stikes Mudia Wisata Madura. Terima kasih. Terima kasih. Saya Aliul Akbar selaku host mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Lulu yang sudah meluangkan waktu, kepada Kak Pipit nih selaku BEM ya yang juga sudah meluangkan waktu, yang baru selesai shift dari rumah sakit juga rela-relain ke sini ya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada penonton setia podcast Bosan. Mudah-mudahan tetap setia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.